Saudara-saudara, mari kita jujur bahwa dosa itu bukan sekedar hal-hal yang kelihatan, saudara. Hal-hal yang tidak kelihatan pun banyak. Banyak kali kita membuat pengertian dosa itu menjadi sangat sempit. Seolah-olah kalau dia belum kena tangkap, ya itu belum berdosa. Kalau sudah kena tangkap dulu, baru kita semua rame-rame tunjuk dia sebagai manusia paling berdosa di situ. Nah, akhirnya banyak orang suka sembunyi-sembunyi saja. Kita merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab sebagaimana yang tertulis di dalam surat Roma pasal 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Roma pasal 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata demikian. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah berbega dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dan melakukan di dalam hidup setiap hari. Shalom, selamat malam, salam sehat, salam sukacita buat kita semua. Apa kabar saudara-saudara semuanya? Semoga saudara-saudara diberkati, semoga saudara-saudara beroleh sukacita. Sebagaimana kita ketahui bahwa dosa itu telah membuat kita telah jauh dari Tuhan Allah, terputus dengan Tuhan Allah dalam hubungan. Betapa sulitnya bagi manusia untuk bisa membangun kembali hubungan itu dengan Tuhan. Sangat sulit. Bahkan mungkin dari satu hari ke satu hari lainnya, justru manusia semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Kita ini sebenarnya membutuhkan pendamaian. Kita butuh untuk berdamai dengan Tuhan Allah. Bagi orang Kristen, saudara-saudara, sebenarnya pendamaian itu berarti menjadi orang-orang yang diterima kembali oleh Allah. Menjadi orang-orang yang diterima kembali oleh Tuhan Allah. Yang pasti bahwa tadi saya katakan, kalau kita berusaha sendiri, bagaimana mungkin kita bisa terima kembali oleh Tuhan Allah? Maka dari itu, pendamaian ini mesti menjadi sebuah bagian di mana Tuhan Allah turut bekerja di dalamnya. Tuhan Allah itu mengasihi kita. Dia sangat mengasihi kita. Kemudian dia mendamaikan dirinya dengan kita. Saudara-saudara, dan Tuhan Yesus menjadi jalan bagi pendamaian itu. Untuk kembali menghubungkan antara manusia berdosa ini dengan Tuhan Allah. Saudara-saudara, saya kira ini menjadi penting bagi kita. Kenapa Tuhan mau untuk mendamaikan dirinya dengan kita? Kenapa kemudian Tuhan Yesus itu mengambil jalan pendamaian ini bagi kita semua? Mestinya ini menjadi sesuatu yang kita renungkan berulang-ulang dalam perjalanan hidup kita. Kenapa? Kenapa sampai Tuhan mau untuk mendamaikan kembali kita? Secara umum, saudara-saudara, dalam kasih-Nya yang besar, Dia tidak mau kita binasa. Dia mau kita menikmati kehidupan kekal. Dia mau kita menikmati berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani yang dari Tuhan.
Menurut pembacaan ini, saudara-saudara, ada beberapa hal yang kemudian membuat kita kemudian menjadi terpisah dan terputus dengan Tuhan Allah, dan karena itu kita butuh pendamaian itu. Sekali lagi, pendamaian itu berarti kita diterima kembali. Diterima kembali oleh Allah dalam hubungan yang luar biasa itu. Saudara-saudara, pembacaan tadi mengisyaratkan dengan baik bagi kita. Pertama, saudara-saudara, kita menjadi terputus dengan Tuhan Allah, dan karena itu kita butuh pendamaian itu karena kelemahan manusia, karena kelemahan kita. Karena kelemahan kita. Pembacaan tadi di ayat 6 disampaikan waktu kita masih berdosa. Manusia ini identik sekali dengan dosa. Manusia ini sangat lemah, saudara. Menunjukkan ketidakberdayaan manusia. Ini ayat 6 menunjukkan bahwa manusia ini tidak berdaya. Dia sangat-sangat lemah. Atau mungkin kalimat ini menjadi penting. Mungkin roh kita penurut, tapi daging kita lemah. Karena itu kita butuh keselamatan. Tidak akan ada orang yang kuat sepanjang masa. Mungkin waktu ini kita kuat, belum tentu besok. Mungkin besok kita kuat, belum tentu lusa. Dan karena itu kita butuh itu pendamaian. Dari sisi manusia, entah siapapun, kita tidak mungkin menyelamatkan diri kita sendiri. Kita yang sudah lemah ini, kita sudah tidak mungkin untuk dapat menyelamatkan diri kita dari sisi manusia. Karena itu kita membutuhkan Tuhan di sana. Pertama tadi sudah jelas bagi kita bahwa karena kelemahan kita, oleh karena manusia yang berdosa dan lemah ini, kita terputus dengan Tuhan Allah. Yang kedua, saudara-saudara, oleh karena kedurhakaan. Durhaka. Kalau kita disebut durhaka ini siapa mau terima? Sebut anak durhaka itu siapa mau terima? Sebut sebagai orang durhaka siapa mau terima? Tapi saudara, kalau kita periksa kamus, durhaka itu berarti ingkar kepada Tuhan atau tidak setia kepada Tuhan. Kita pernah berjanji dan kita ingkar janji kepada Tuhan. Kita tidak setia kepada Tuhan, atau malah kita melawan kekuasaan Tuhan. Singkat kata, saudara-saudara, orang-orang durhaka itu adalah para penentang Allah. Mereka tidak menyembah Allah. Mereka tidak mau menyembah Allah. Mereka menyembah ilah lain. Mereka menyembah dirinya sendiri. Mereka menyembah kepintarannya sendiri. Mereka menyembah harta yang ada padanya. Bahkan mungkin mereka menyembah iblis. Ini orang-orang durhaka. Sekali lagi, apakah memang begitu? Saya coba berenungkan, ternyata saya juga begitu. Kita seringkali berjanji dan kita ingkar janji kepada Tuhan. Yang rumit itu, saudara-saudara, adalah kalau kita berjanji untuk janji-janji yang berkaitan dengan adat, orang susah. Maaf, kita punya sedikit gangguan. Sehingga puji Tuhan sudah kembali normal. Semoga saudara-saudara tetap aman. Nah, saudara-saudara, kita manusia ini seringkali berjanji secara adat itu kita sulit untuk kita langgar. Tapi kalau kita janji di hadapan Tuhan di dalam gereja, aduh, seringkali kita langgar, seenaknya saja, semau kita. Tuhan yang paling gampang kita korbankan. Tuhanlah yang paling gampang untuk kita abaikan. Dan oleh karena kedurhakaan ini, maka kita terputus hubungan dengan Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, kita butuh pendamaian. Hanya orang yang sombong yang tidak butuh pendamaian, merasa tidak durhaka, merasa tidak pernah ingkar janji, merasa hanya hidupnya setia kepada Tuhan. Hati-hati supaya tidak begitu. Saudara-saudara, orang-orang durhaka itu apa ya? Orang-orang yang tidak menyembah Tuhan sesungguhnya. Lalu kalau Tuhan tidak kita sembah apa lagi? Pasti kita sembah yang lainnya. Nah, coba kita pikirkan. Ada orang yang dari soal moral, mungkin dia tidak melakukan pencurian, dia tidak macam-macam ya. Soal moral dia baik.
Tapi mungkin dia adalah seorang yang tidak menyembah Tuhan. Ini membuat terputusnya hubungan manusia dengan Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, oleh karena keberdosaan. Sengaja dibedakan di sini. Di ayat 8 tadi, ketika kita membaca teks ini, secara umum, di dalam perjanjian baru, kita menemukan bahwa berdosa itu berarti tidak mencapai sasaran, tidak sampai pada tujuan, kurangnya kebenaran, atau bersalah di hadapan Tuhan Allah. Ada tujuan yang Tuhan mau kasih kita untuk memuliakan Allah misalnya, dan kita tidak sampai di situ. Kita gagal di situ, saudara-saudara. Nah, sifat dan perilaku kita tidak sempurna di hadapan Allah. Mari kita jujur. Perilaku kita, sikap kita tidak sempurna. Tuhan Allah sangat sayang kita, tapi kita sulit untuk mengikuti apa yang menjadi kehendaknya. Justru karena keadaan kita yang tidak memenuhi syarat untuk diampuni itu, maka Tuhan mengerjakan pendamaian ini bagi kita sekalian. Saudara-saudara, mari kita jujur bahwa dosa itu bukan sekedar hal-hal yang kelihatan, saudara. Hal-hal yang tidak kelihatan pun banyak. Banyak kali kita membuat pengertian dosa itu menjadi sangat sempit. Seolah-olah kalau dia belum kena tangkap, ya itu belum berdosa. Kalau sudah kena tangkap dulu, baru kita semua rame-rame tunjuk dia sebagai manusia paling berdosa di situ. Nah, akhirnya banyak orang suka sembunyi-sembunyi saja. Nah, itu kan yang biasa jadi masalah kita, saudara-saudara. Itu sudah 3. Pertama, oleh karena kelemahan manusia. Yang kedua, oleh karena kedurhakaan manusia. Yang ketiga, oleh karena keberdosaan manusia. Sekarang yang keempat, oleh karena perseteruan manusia dengan Tuhan Allah. Berani-berani manusia ini berseteru dengan Tuhan Allah. Berani-berani sekali manusia ini melawan Tuhan Allah. Tidak tahukah manusia bahwa Tuhan Allah itu berkuasa? Pak Pendeta, memang kadang-kadang kita tidak mau untuk melawan Tuhan Allah. Siapa berani melawan? Tidak ada. Tetapi tanpa sadar, seringkali tindakan-tindakan kita justru melawan Allah. Seteru itu, saudara-saudara, artinya kita menjadikan diri kita musuh Allah. Kita menempatkan diri kita sebagai musuh Allah. Allah tidak suka kepada hal-hal yang kemudian bertentangan dengannya. Kita ditempatkan oleh Allah sebagai manusia yang serupa dan segambar dengan Tuhan Allah dalam konteks dan dalam kisah penciptaan. Tetapi manusia itu mau untuk melebihi daripada apa yang Tuhan Allah mau. Semua tanaman dalam tanaman ini boleh kau makan buahnya, yang ini tidak boleh. Dan manusia mau menempatkan dirinya untuk lebih dari itu. Saudara-saudara, Tuhan Allah tidak memperhitungkan segala pelanggaran kita. Kalau kita mau lihat, kalau dia mau jadi pendamaian, mau menjadi jalan damai bagi kita, kita menyatakan ketika dia menyatakan anugerahnya bagi orang-orang berdosa, dia tidak pernah memperhitungkan segala dosa dan pelanggaran kita. Dia tahu bahwa dia tidak kompromi dengan itu. Tetapi bukan karena itu kemudian dia mau untuk datang dan menempuh jalan pendamaian bagi kita. Tetapi semuanya didasarkan pada kasihnya yang besar kepada umat manusia. Murka dari Tuhan Allah menunjukkan kepada bagaimana Tuhan Allah itu menentang dosa. Tetapi kasih karunia-Nya mendamaikan kita di dalam Kristus Yesus. Murka Allah berkaitan dengan dia tidak setuju dan dia menentang dosa. Itu murkanya. Tetapi karunia Allah itu adalah karunia keselamatan. Karunia, kasih karunia yang mendamaikan manusia ini dengan Tuhan Allah. Saudara-saudara, Ia yang benar telah membenarkan dan mendamaikan kita dengan Allah yang Maha Kudus. Jadi di dalam Tuhan Yesus itu, Dia adalah yang benar itu, telah mendamaikan kita.
dengan Tuhan Allah. Mungkin menjadi PR bagi kita adalah bagaimana kemudian kita menyatakan diri kita sebagai orang-orang yang sudah menikmati dan merasakan pendamaian itu dengan Tuhan Allah. Jangan sampai kita ada di jalur yang lain dari pendamaian itu. Saudara-saudara, kita mestinya bersyukur kepada Tuhan karena kita telah beroleh pengampunan dosa melalui darah Tuhan Yesus Kristus yang sudah tercurah di kayu salib bagi saya dan saudara. Mestinya kita bersyukur. Pertanyaannya adalah bagaimana syukur kita di hadapan Tuhan? Ataukah masih ada orang yang justru mengandalkan dirinya sebagai kekuatan yang mampu untuk membawa dia kepada surga? Bukankah manusia adalah makhluk yang lemah? Bukankah manusia itu tidak utuh dalam seluruh panggilan untuk mengikuti Tuhan Allah? Karena itu, saudara-saudara, pendamaian dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh darahnya kita telah diselamatkan. Orang-orang percaya beroleh pendamaian dengan Tuhan Allah karena kita sudah didamaikan dalam Kristus Yesus. Hendaklah kita senantiasa tetap bersandar kepada Tuhan. Jangan ketika kita sudah diselamatkan, kita sudah tahu itu, justru itu menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk melakukan hal-hal di luar daripada menyandarkan kehidupan kita yang penuh kepada Tuhan Allah. Saudara lihat, kelemahan, dosa, kedurhakaan kita, dan seteru Allah. Siapa sih manusia yang mau ada di sini? Tidak ada sesungguhnya. Tetapi oleh karena dinamika kehidupan tertentu dalam hidup ini, saudara, seringkali memang ada jalan-jalan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan, itulah yang kita ambil. Seringkali justru kita mengabaikan Tuhan, mari kita jujur. Seringkali bahwa kita tinggal tenggelam di dalam sesuatu yang kita sadari bahwa ini bertentangan dengan Tuhan Allah. Apa yang menjadi kehendak Allah itu kemudian menjadi bermasalah bagi kita karena kita menuruti apa yang menjadi keinginan dan kemauan kita semata. Saudara, bayangkan bahwa dalam kasihnya yang besar, dia mau berkorban bagi kita. Tidak ada seorang yang mau berkorban bagi orang lain, walaupun pembacaan tadi bilang bagi orang lain ada yang berani, bagi orang baik ada yang berani mati. Tapi siapa yang berani melakukan itu? Terlalu sulit kita temukan. Tetapi bagi orang yang bersalah, Tuhan mau untuk mengorbankan dirinya. Saya merasa bahwa prosesi menuju pada perayaan Jumat Agung dan Paskah kali ini, haruslah kita renungkan betapa jalan sengsara ini jalan yang rumit. Jalan pendamaian ini katanya adalah jalan pendamaian, tetapi prosesnya itu sesuatu yang sulit sekali. Dan mestinya kita yang ada pada jalan Via Dolorosa itu, tapi Tuhan yang mau mengambil jalan itu bagi kita semua. Harusnya saudara dengan penuh sukacita, penuh syukur, penuh cinta, penuh macam-macam hal itu kita menanggapi kasih karunia Allah ini, dan kemudian kita mensyukuri itu kepadanya. Masih gak ada orang yang ingin menyombongkan dirinya sebagai orang-orang yang lebih rohani dari orang lain, merasa lebih suci, lebih kudus, bahkan kadang-kadang hanya hadir untuk mengatakan orang lain berdosa, menyatakan dosa orang sampai melupakan akan apa yang menjadi kesalahan dirinya. Pembacaan hari ini menolong kita untuk melihat bahwa ternyata di hadapan Tuhan kita salah. Di hadapan Tuhan kita bukan siapa-siapa. Bahkan di hadapan Tuhan kita seteru Allah pada waktu kita belum diselamatkan dulu. Kita seteru Allah. Kita justru durhaka. Kita tidak setia. Kita berdosa dan kita sangat-sangat lemah. Tidak ada yang kuat. Tapi syukur kepada Tuhan yang telah menolong kita untuk lebih baik. Nah, ini syukur ini yang masing-masing kita harus nyatakan mulai malam ini, besok dan seterusnya. Dalam syukur itu apa yang mau kita nyatakan? Masing-masing kita nyatakan itu dengan baik, karena sesungguhnya tidak mungkin ada di antara kita yang bisa menebus kesalahan, kedurhakaan, dan
posisi dirinya sebagai seteruah. Tidak mungkin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan ya untuk pengorbanannya yang sempurna bagi kita.